Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. 2-3 hari yang lalu boleh ada satu pelayanan di Bali memimpin upacara peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Dan kemarin tengah hari bisa kembali ke tempat ini. Dan masa liburan di sana memang cukup ramai. Dan saya sebetulnya ingin extend beberapa hari, tapi karena hari ini ada pelayanan, saya harus kembali juga bersama dengan saudara. Saudara, senang sekali di tengah liburan, saudara sekalian tetap menyempatkan diri untuk beribadah. Saya pikir memang hidup kita, tujuan kita di tengah dunia ini demikian. Bahwa kita ada waktu bekerja, kita ada waktu liburan juga, tapi ada waktu ibadah. Hidup ini harus menjadi imbang, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi indah dan memuliakan Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10. Kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 1 mengatakan, "Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepadamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan." Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengutip buku Edmund Chan yang berjudul Kemuritan Radikal. Saudara, Edmund Chan adalah seorang pembicara, seorang mentor kepemimpinan yang sangat terkenal. Dan dalam buku-buku yang ditulisnya adalah buku-buku pemuritan yang sangat terkenal. Saudara, saya mengutip perkataannya. Dia berkata demikian, bahwa setidaknya ada 3 gejala umum yang menunjukkan krisis pemuritan di dalam sebuah gereja. Yang pertama, dia mengatakan bahwa para pemimpin yang kelelahan dan frustasi. Para pemimpin yang dimaksud adalah hamba-hamba Tuhan, penatua dan pengurus seluruh unsur gereja yang membentuk sebuah pelayanan di gereja yang telah Tuhan tetapkan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan keluarga-keluarga yang bermasalah. Banyak pernikahan retak, anak-anak memberontak, dan pemberontak itu membuat mereka kehilangan arah dalam kehidupan. Dan mereka berpaling dari Allah untuk mengejar berhala-berhala dalam kehidupan mereka. Kemudian juga mengatakan bahwa konsumerisme agama sangat umum dijumpai. Kita cenderung menjumpai pendengar, bukan pelaku firman. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa ada perpecahan dan ajaran sesat di banyak gereja. Gereja-gereja berantakan karena adanya perselisihan dan perpecahan. Sesama jemaat saling curiga. Bahayanya bagi ajaran sesat ada di mana-mana. Tahyul yang tidak alkitabiah
dan sinkretisme dibiarkan begitu saja. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Edmund Chan, bahwa di tengah-tengah gereja, saudara, dan kita menjadi komunitas di dalamnya, ada hal-hal yang begitu beragam, begitu kompleks di dalamnya. Bukan hanya antara kita intern, yang juga ada persoalan-persoalan, saudara, antar orang-orang percaya. Tapi juga apa yang ada di sekitar kita, saudara, yang begitu menarik kita jauh dari Kristus, yang membawa kita kepada jalan yang jauh dari Tuhan, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam sebuah gereja. Saudara, dalam pelayan Paulus menghadapi banyak perlawanan dari rasul-rasul palsu yang berkeliaran di tengah-tengah gereja dan juga di luar. Jadi tantangan Paulus bukan hanya dalam gereja, tapi di luar gereja. Mereka iri kepada Paulus dan berusaha sedapat mungkin bisa menjatuhkan pelayanan Paulus. Mereka tidak menghendaki pelayan Paulus mengalami sebuah kemajuan. Dan mereka coba menghambat pelayan Paulus dengan kata-kata mendiskreditkan Paulus. Mereka berusaha menjelekkan dan memperlemah kewibawaan Rasul Paulus. Saudara, ini adalah di awal pelayanan Paulus. Kerasulan Rasul Paulus itu diragukan, saudara. Ada pihak-pihak tertentu yang menyerang dia. Paulus mencoba menangkis segala tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar dengan melengkapi orang-orang yang ada di Korintus menghadapi tuduhan guru-guru palsu tersebut. Jadi di tengah Paulus diserang, saudara, Paulus melengkapi orang-orang yang ada di Korintus. Paulus memuridkan mereka sehingga mereka bisa memahami panggilannya, kerasulannya, dan bagaimana menghadapi segala serangan yang ada. Saudara, di sini kita lihat Paulus menunjukkan sikap yang lemah lembut dan rendah hati kepada orang-orang di Korintus. Paulus tidak menghendaki timbulnya alasan untuk memaksa dirinya bersikap keras. Saudara tahu Paulus adalah seorang yang sangat keras. Saudara, sebelum dia mengenal Kristus, dia seorang yang sangat radikal, sangat keras terhadap agama Yahudi. Tapi setelah bertobat, dia berubah. Karakternya berubah. Dia begitu lembut. Dan dia tidak ingin ada alasan yang memaksa dirinya kemudian untuk bersikap kembali. Bersikap keras. Di ayat 1 Paulus mengatakan, "Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah." Bila berhadapan muka, Paulus enggak berani, takut. Tapi bila berjauhan, Paulus katakan, "Aku berani." Melalui tulisan-tulisan Paulus, saudara, kita melihat bahwa Paulus sangat berani berbicara. Paulus sangat berani menyampaikan apa yang terjadi di tengah-tengah gereja. Paulus memperlihatkan sikap lemah lembut dan rendah hati. Karena dia mengingat akan karakter Kristus yang lemah lembut, yang rendah hati. Dan dia mengenakan karakter Kristus ketika dia bertobat. Dia mengenakan kelemah lembutan dari Kristus. Dan dia tunjukkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, supaya mereka pun bisa melihat, bisa belajar sesuatu yang positif dari karakter Rasul Paulus. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus selalu memperhatikan ketika kita tergoda, ketika kita cenderung bersikap kasar dan keras terhadap seseorang. Terkadang saudara kita kurang bisa mengendalikan. Saudara, kita harus benar-benar memperhatikan ketika kita tergoda, kita cenderung bersikap kasar dan keras terhadap seseorang. Kita perlu ingat kembali kesabaran.
dan kelemah lembutan hati Kristus. Saudara, Kristus berhadapan dengan murid-muridnya yang banyak perbedaan. Murid-muridnya yang jauh dari yang Tuhan kehendaki. Tapi Yesus bisa bersabar terhadap mereka. Yesus bisa bersabar dan mereka sampai Yesus terangkat ke surga. Yesus tidak meninggalkan mereka di tengah kebodohan, di tengah kebobrokan mereka. Yesus tetap bersama mereka sampai Yesus terangkat ke surga. Saudara, kita pun harus peka terhadap kelemahan-kelemahan kita dan berpikiran rendah hati mengenai diri kita sendiri. Bahkan ketika orang lain mencela kita atas segala kelemahan kita. Saudara, kita gampang tergoda. Kita gampang terpancing, saudara, ketika seseorang mencela kita, merendahkan kita, memfitnah kita. Tapi kita harus mengenakan karakter ini yang lemah lembut dan rendah hati. Seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia mendefinisikan kelemah lembutan. Kelemah lembutan bahasa Yunaninya adalah protes. Dia mendefinisikan dari kata ini, dia mengatakan bahwa kelemah lembutan sebetulnya antara mau marah sekali dengan tidak akan marah sama sekali. Mau marah sama sekali, meledak mau marah, kemudian dengan tidak mau marah sama sekali. Sudah bingung juga ketika kita melihat penjelasan tentang kelemah lembutan dari seorang filsuf. Antara mau marah sekali dengan tidak mau marah, saudara. Yang dia mau katakan adalah kualitas manusia yang kemarahannya dapat dikendalikan. Jadi seseorang itu punya kualitas. Dia punya kualitas untuk bisa mengendalikan kelemahannya. Dia mau marah sekali, kemudian dia tidak marah. Sehingga dia bisa marah pada saat yang tepat dan tidak pada saat yang tidak tepat. Orang bisa marah pada saat yang tepat dan tidak marah pada saat yang tidak tepat. Saudara, ini kan tidak mudah, saudara. Ketika kita terpancing, ketika seorang ibu terpancing oleh anaknya, saudara, tergoda oleh anaknya, yang keluar adalah kemarahan, kata-kata yang tidak membangun. Ini yang dimaksud kemarahan yang tidak tepat, saudara. Perkataan-perkataan yang tidak tepat yang diucapkan pada saat itu. Saudara, ayat 3 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan. Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, Paulus mengakui bahwa orang-orang Kristen memang hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Yakni kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini. Tapi bukan dorongan-dorongan dunia yang mengarahkan hidup kita lagi. Bukan pengaruh-pengaruh dunia yang membelenggu, yang mengarahkan hidup kita. Tetapi kita sudah di dalam Kristus Yesus. Seluruh hidup, hati dan pikiran kita telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga setiap tingkah laku kita, kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu kita hidup dalam kegelapan. Kita belum mengenal Kristus. Dunialah yang mengarahkan hidup kita. Dunialah yang mempengaruhi hidup kita. Tapi ketika kita dalam Kristus Yesus, kita sudah di dalam Kristus, maka Kristuslah, kebenaran firman Tuhanlah yang akan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Filipi pasal yang pertama ayat 27, ayat 28. Di situ sangat jelas memberitahukan pada kita bahwa kita dulu hidup jauh dari Tuhan, tapi sekarang kita sudah di dalam Kristus Yesus. Surat 1
Korintus pasal yang ketiga, saudara, di sana jemaat juga terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Orang sengaja menciptakan kelompok-kelompok sehingga memunculkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Mereka masing-masing berkata, kami golongan Paulus, aku golongan Apolos, atau ada yang mengatakan aku golongan Kefas, dan ada yang mengatakan aku golongan Kristus Yesus. Gereja terpecah-pecah oleh sekelompok manusia yang ingin menonjolkan dirinya. Paulus mengatakan mereka yang bertindak demikian adalah manusia duniawi. So, gereja itu adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terkotak-kotak oleh karena keegoisan, oleh karena kesombongan. Paulus katakan bahwa mereka ini adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Manusia duniawi adalah manusia yang tidak mengerti kehendak Allah, yang tidak mengerti tentang kebenaran. Bukan manusia rohani. Paulus katakan, mereka ini belum dewasa dalam Kristus Yesus, maka susulah yang kuberikan kepada mereka. Mereka belum bisa diberikan makanan yang keras. Susulah yang aku berikan kepada mereka untuk memakannya. Mereka belum sanggup menerima makanan yang keras. Susu yang diberikan artinya bahwa pengajaran-pengajaran yang sangat ringan, pengajaran-pengajaran yang sangat esensi yang diberikan, tapi pengajaran-pengajaran yang keras, pengajaran yang bersifat menegur dosa, pengajaran yang bersifat menegur saudara untuk dia bertobat, mereka belum sanggup menerimanya. Ketika mereka mendengar perkataan keras dari teguran Rasul Paulus, mereka bisa menjadi marah, mereka bisa menjadi tersinggung. Paulus katakan, susulah yang aku berikan kepada kamu, bukan makanan yang keras, karena kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi, belum sanggup untuk menerima. Kalau seorang bayi, saudara, kalau kita kasih makan yang keras, dia juga belum bisa menerimanya. Dia harus dikasih susu, kemudian dikasih bubur, ya dia udah usia anak-anak ya, baru dikasih nasi dan lain sebagainya. Sebenarnya seorang Kristen dapat untuk jangka tertentu bisa bersikap duniawi. Kemudian orang Kristen yang sejati tidak akan bersikap duniawi seumur hidupnya. Sebagai seorang Kristen, kita hidup di tengah dunia ini, ada kalanya, sewaktu saudara, kita bisa bersikap duniawi. Artinya perkataan kita, pikiran kita, itu bisa bersikap duniawi saudara. Sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi seorang Kristen yang sejati tidak akan bersikap duniawi seumur hidupnya. Dia akan tahu bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan firman Allah. Dia akan berbalik, dia akan bertobat. Saya mengenal seorang Kristen setelah dibaptis, hidupnya masih layaknya orang yang belum mengenal Allah. Saudara, dia masih berpikir dan bertindak sangat duniawi, dan dia masih terikat dengan minuman, mabuk-mabukan, dan dunia malam. Seorang Kristen masih terikat demikian saudara. Sudah dibaptis, tapi hidupnya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun terkadang dia tertuduh bahwa dia berdosa. Dia merasa tertuduh. Kita percaya bahwa Roh Kudus berbicara. Roh Kudus yang diam dalam hatinya itu berbicara kepadanya. Sehingga dia merasa tertuduh akan cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Allah. Cara hidupnya yang berdosa kepada Tuhan. Saudara, satu saat dia disadarkan oleh Roh Kudus dan dia kembali
kepada Allah dan berbalik dari kehidupan yang sia-sia. Dan dia menyadari dan dia bertobat dari dosa-dosanya. Kemarin di Bali saya bertemu dengan seseorang. Saudara, orang ini adalah seorang Kristen. Setelah bicara lama, ternyata dia seorang Kristen. Tadinya saya berpikir bahwa dia bukan seorang Kristen. Setelah dia mendengar khotbah, lalu dia berbicara dengan saya. Dia bilang, saya sangat tertarik dengan pengajaran firman Allah. Kemudian timbul pembicaraan yang lama. Setelah pembicaraan, kemudian dia mengatakan bahwa saya sebetulnya seorang Kristen. Kemudian saya mau pastikan apakah dia pernah dibaptis atau tidak. Dia mengatakan, saya juga sudah dibaptis. Namun saya sudah lama tinggalkan gereja. Tapi dia merindukan akan kembali. Saya bilang bahwa keselamatan yang pernah Tuhan berikan kepadamu secara cuma-cuma, dalam kasih karunia Tuhan, itu gak pernah hilang. Itu selamanya akan bersamamu. Dan Tuhan selamanya tidak meninggalkanmu. Sekalipun kamu masih hidup di dalam dunia yang gelap, dalam dosa. Tuhan menantikan seperti Bapa menantikan anak yang bungsu itu kembali dan bertobat. Demikianlah Kristus Yesus menantikanmu. Dia bilang, saya akan doakan dan saya merindukan waktu itu. Senang kasih dalam Tuhan, seseorang bisa satu waktu hidup secara duniawi, jauh dari Tuhan. Tetapi seorang Kristen sejati tidak akan seumur hidupnya hidup dengan kehidupan yang demikian. Saudara, hidup maupun pelayanan yang kita jalani adalah sebuah peperangan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, sadar ataupun tidak, kita di dalam peperangan. Peperangan ini bukan peperangan secara duniawi. Peperangan ini bukan peperangan secara fisik yang kelihatan. Tapi peperangan yang maksud adalah peperangan secara rohani. Saudara, kita akan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Paulus mengatakan penguasa-penguasa di angkasa. Penguasa-penguasa roh-roh yang ada di udara. Yang senantiasa, yang berjuang, yang menyerang anak-anak Tuhan. Kuasa-kuasa dosa, musuh-musuh rohani, dan segala upaya yang melawan kebenaran firman Allah. Saudara, kita menghadapi kuasa itu. Kita menghadapi peperangan yang demikian. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak sungguh bersandar kepada Tuhan, siapakah kita? Kita tidak akan sanggup menghadapi semua serangan-serangan, panah api si jahat yang ditembakkan setiap saat di dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh, kita akan menjadi lemah, kita akan jauh dari Kristus. Rasul Paulus mengatakan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Paulus memberikan penjelasan sangat baik. Senjata kami bukan senjata duniawi. Kita melihat senjata duniawi, saudara. Senjata-senjata yang dibuat sedemikian hari semakin canggih. Semakin hari semakin canggih di dalam melumpuhkan musuh-musuh yang ada. Tapi senjata yang dipakai oleh Paulus, senjata adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, Paulus di sini menggunakan istilah militer karena dia paham tentang militer Roma pada saat itu. Dia mengatakan perjuangan kami di dalam peperangan bukan senjata-senjata atau kekuatan-kekuatan militer seperti di zaman dulu. Berapa pasukannya, pedangnya, tombaknya, dan lain sebagainya. Tetapi senjata yang dipakai adalah kuasa Allah di dalam menghadapi segala musuh-musuh yang ada. Dan perlengkapan senjata itu dijelaskan kembali
Di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20 dikatakan ada senjata menara doa, ada perisai iman, ada sabuk kebenaran, ada kasut penginjilan, ada ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus jelaskan dengan begitu rinci hal-hal yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kekristenan kita. Senjata-senjata ini harus ada. Kalau kita tidak memiliki senjata-senjata, menara doa, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, maka kita sulit menghadapi musuh-musuh yang ada. Sudah banyak orang Kristen terkadang merasa takut saat menghadapi orang yang kerasukan kuasa kegelapan. Kita begitu lihat orang yang kerasukan, saudara, kita akan merasa takut. Dan saya juga merasa takut, saudara, ketika melihat seseorang yang dirasuk kuasa kegelapan atau dirasuk kuasa roh jahat. Saudara, dia bisa bergerak kemana-mana dan keadaannya dikendali oleh kuasa kegelapan atau kuasa si jahat itu. Suatu kali, saudara, saya pernah mengusir seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Saudara, saya dipanggil, kemudian datang ke rumah orang ini, lalu melihat bapak ini yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Saudara, badannya timbul bercak-bercak kemerahan dan dia gemetaran. Gemetaran begini, saudara, kalau yang sehat itu sebentar. Tapi dia gak berhenti, saudara. Berjam-jam, tidak berhenti. Dan tidak bisa dihentikan. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu menghadapi peperangan ini, saya mengajak jemaat. Biasa saya di dalam mengusir roh jahat, saudara, tidak sendiri. Saya mengajak orang-orang yang sehat. Tapi tidak banyak jemaat yang bersedia, saudara, untuk masuk barisan di dalam peperangan ini. Banyak yang menolak dengan berbagai macam alasan. Kemudian saya mengajak 1-2 orang untuk pergi bersama-sama untuk berdoa bagi orang yang kerasukan ini. Saudara, bapak ini sudah lama dalam keadaan demikian. Keluarganya menceritakan bahwa pagi hari saudara bisa timbul bercak-bercak kemerahan, kemudian gemetaran. Itu berjam-jam tidak berhenti. Dan keadaannya sudah lama seperti itu dan dia merindukan supaya kondisinya bisa pulih kembali. Kemudian kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya bapak ini bisa dimenangkan. Bapak ini bisa mengenal Kristus. Bapak ini bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa, mendoakan bapak ini. Saudara, ketika kita berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan bersama-sama tim kami. Dan benar-benar dalam sebuah peperangan rohani. Dan kita merasakan peperangan begitu rupa, begitu dirasakan, begitu kuat, saudara, dalam peperangan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Sehingga bapak ini kemudian gemetaran itu mulai pelan kemudian berhenti. Saudara, setelah itu kita kembali. Tapi beberapa hari kemudian katanya timbul lagi. Kita datang lagi berdoa, saudara. Dan itu kita lakukan berminggu-minggu. Setelah itu baru dia dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dia baru disembuhkan. Bercak-bercak merahnya hilang. Kemudian gemetarannya pun berhenti. Kemudian kita menginjili dia. Bapak harus percaya kepada Yesus. Bapak harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, itu yang Tuhan lakukan di dalam sebuah peperangan rohani. Dan kuasa itu nyata bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang bersandar kepada Tuhan. Masih banyak peristiwa di dalam pengusiran yang lainnya sudah yang terjadi. Apabila kita bersandar kepada Tuhan,
kita percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kita, maka kita bisa melakukan peperangan itu. Dan iblis mendengar Yesus, dia akan pergi saudara, dia akan takut, dia akan jauh dari kebenaran. Dan kuasa ini saudara, menyertai kita, setiap orang percaya. Terlebih pada waktu kita memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Saudara, ini peperangan. Peperangan ini adalah peperangan rohani, bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan secara rohani. Sehingga orang itu dimenangkan bagi Kristus. Saudara, dalam peperangan ini Paulus katakan dan dia jelaskan dengan lebih rinci lagi saudara. Dia menggambarkan formasi pertempuran yang dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Paulus menjelaskan formasi peperangan kita dengan sangat mendetail. Di sini dia mengatakan kami mematahkan setiap siasat. Setiap siasat saudara yang menyerang, yang melumpuhkan, yang melemahkan dan lain sebagainya. Paulus katakan kami patahkan. Kita pernah dengar ya, aku patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, aku patahkan. Itu yang dilakukan oleh Paulus saudara ketika memberikan penjelasan bagaimana mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dia katakan kami mematahkan segala siasat. So ternyata di luar itu ada siasat yang sedang dipersiapkan, yang pada akhirnya menuju kuasa kegelapan yang menyiasat bagaimana menjatuhkan orang-orang percaya. Bagaimana siasat melemahkan hamba-hamba Tuhan. Paulus katakan kami mematahkan segala siasat yang ada. Kemudian Paulus katakan kami melumpuhkan pendapat-pendapat musuh-musuh. Ternyata di luar beredar pendapat-pendapat saudara tentang diri Paulus yang meragukan kerasulannya. Paulus katakan kami melumpuhkan pendapat-pendapat tersebut. Ternyata pendapat-pendapat itu saudara, ngomongan-ngomongan yang diucapkan di luar itu memang untuk menyerang Paulus dan pelayanannya. Paulus katakan kami melumpuhkan pendapat-pendapat musuh. Kemudian dikatakan kami merobohkan setiap kubu yang dibangun dengan keangkuhan manusia. Ternyata di zaman Paulus saudara, ada orang-orang yang angkuh, yang merendahkan Paulus di dalam pelayanannya. Orang-orang ini mungkin sangat mengandalkan pikirannya. Orang-orang ini mungkin sangat mengandalkan pengetahuan yang dimilikinya. Paulus katakan kami merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Sebenarnya orang-orang ini mungkin orang berpendidikan sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang Paulus beritakan tentang salib Kristus. Mereka meremehkan Paulus. Paulus katakan, aku merobohkan semua yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Formasi yang dijelaskan oleh Paulus begitu rinci di dalam menghadapi musuh-musuh yang ada. Saudara, kita melihat bagian ini. Kita pertama melihat bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kuasa dosa dan iblis terhadap Injil keselamatan di dalam kehidupan kita begitu nyata. Hal-hal yang kita lihat adalah yang diwujudkan adalah sikap acuh tak acuh. Kesetiaan kita pada Kristus tidak panas, tidak dingin. Kadang kita berpikir ini kelemahan kita. Tapi di baliknya saudara, di belakangnya ternyata ada kuasa yang melemahkan kita. Kita lihat orang acuh tak acuh. Kita lihat orang tidak panas, tidak dingin saudara. Tidak panas, tidak dingin. Kita lihat orang itu begitu dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, kita lihat hanya permukaannya. Tetapi di baliknya saudara, ada perlawanan, ada kuasa lain, yaitu kuasa iblis,
kuasa dosa yang sedang berjuang untuk merebut kita sehingga bisa jauh daripada Kristus Yesus. So benteng-benteng ini bangun si iblis di dalam jiwa kita, saudara. Dia ingin mengambil tempat, saudara, di dalam setiap kita. Iblis mau ambil posisi dalam hati kita, sekalipun Roh Kudus ada di sini. Tapi dia ingin ambil, saudara. Dia ingin merebut, saudara, supaya mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, kita di dalam kehidupan ini, kita adalah milik Kristus Yesus. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita pertahankan supaya kita tidak menjadi lemah. Kemudian terakhir bagaimana? Akhirnya kita bisa memperoleh kemenangan. Segala kubu yang telah menjadi sarana iblis berlindung harus dirobohkan oleh kuasa Injil Kristus. Iblis hanya memakai kita saja, saudara, sebagai alatnya. Dia berlindung di balik semuanya itu. Kubu-kubu itu, saudara, yang pernah ada atau sedang dibangun oleh si iblis harus dirubuhkan semuanya oleh kuasa Injil Yesus Kristus. Dan melalui kasih karunia kita bisa bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama. Dan kita kembali kepada hidup yang baru. Di waktu itulah kita meraih kemenangan dari si jahat. Di waktu itulah kita meraih kemenangan dari si iblis. Jadi seorang murid Kristus yang bertumbuh, seorang murid Kristus yang bisa berakar dan berbuah, ketika dia bisa menang atas semuanya itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang atas semua yang dibangun oleh si jahat itu ketika kita kembali kepadanya. Saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita setiap perjalanan, setiap langkah kehidupan kita, untuk kita sungguh-sungguh bisa mengalami satu kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam perjalanan kita menjadi seorang Kristen. Dan di saat itulah, saudara, kita akan merasakan sebuah kehidupan di dalam Tuhan yang indah, yang tidak ditipu oleh si iblis, oleh si jahat lagi. Kiranya firman ini kita boleh renungkan dan menjadi bagian yang kita renungkan terus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh si jahat begitu gencar untuk menyerang hamba-hamba Tuhan. Begitu gencar yang dilakukan oleh si iblis terhadap orang-orang percaya. Mereka membangun segala siasat, membangun segala trik untuk melemahkan dan merundukkan orang-orang percaya. Hamba berdoa, Tuhan, biar kebenaran yang diberitakan pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya bahwa kuasa Injil Yesus Kristus, kemenangan Kristus di atas kayu salib telah mematahkan segala kuasa-kuasa yang ada. Kuasa-kuasa si jahat, kuasa si iblis. Dan kami hidup di tengah dunia ini ada karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, Kau sertai kami, dan biar kami boleh terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus ketika kuasa Kristus memenuhi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.